Halo semuanya, yuk temenin aku tanya-tanya tentang kendaraan listrik di Yogyakarta. Pak, boleh diperkenalkan nama dan asal Pak? Aron El Mahadi. Namaku Dandi. Saya dipanggil Ardi, kalau asal dari Jogja. Saya Michael, saya Aku dari Jogja. Asalnya ya saya dari Jogja. Mas udah tahu belum kalau mobil listrik sudah masuk Indonesia? Sudah sih. Nah, sudah. Udah tahu? Kira-kira kalau di kemudian hari, Mas tertarik gak pakai atau beli mobil listrik? Banget, dan saya setuju banget itu. Tertarik. Kalau Tertarik. Karena memang dari konsumsi bahan bakar, sekarang lebih ekonomis kalau listrik sih. Isi tertarik soalnya melihat karena mobil listrik juga semakin ke depan akan semakin berjamur juga. Jadi mungkin tertarik. Oke. Nah, kalau alasannya sekarang, boleh sebutin nggak Pak 3 alasan kenapa belum menggunakan mobil listrik? Satu, masih terlalu mahal. Yang kedua, belum familiar di semua orang masyarakat. Dan yang ketiga, apa ya? Ya sebenarnya salah satu dukungannya karena ramah lingkungan kan, tidak polusi ya. Pertama, listrik tuh kalau misalnya kena air, pasti langsung ini kebakar, konslet kan, Ya. kebanyakan itu. Terus kedua, listrik kayak orang dominan kalau listrik kayak, terus nanti untuk pajaknya gimana, untuk servisnya gimana, terus rasanya masih kurang ini sih, kurang kerasan karena kan kalau mobil listrik sendiri kan gak ada suaranya ya Mas ya. Tapi kalau mobil yang konvensional seperti biasa kan ada suaranya kan, itu sih. Yang nggak tertarik sih ya mungkin ini masih ini aja ya, masih persepsi saya ya. Karena kan apa ya, bunyi mesin itu nggak kedengeran, mobil ini nyala atau enggak itu nggak bisa membedakan gitu loh. Jadinya ya mungkin itu aja sih. Tapi nanti Mungkin lihat juga kalau mobil listrik mungkin dari segi bahan bakarnya buat ngecasnya kan di beberapa tempat kan masih belum ada juga. Dan juga mungkin untuk terakses ke masyarakat selama kan juga belum, misalnya perjalanan jauh pun juga nanti akan makin sulit jadinya mungkin seperti itu. Orang misalnya mampu dia beli mobil listrik, tapi kan dia mungkin nggak mampu untuk menaikkan daya di rumahnya kan. Akhirnya dia langsung ke mending SPBU, bayar sekian rupiah daripada kalau dia meningkatkan daya tapi membayar sampai beratus-ratus ribu sih. Karena kalau semakin banyak buat stasiun ngisi listrik, pasti kan mobil lebih mudah buat ngisi listrik di mana aja gitu. itu kan istilahnya kan dari sisi apa ya? Itu kan kalau semua fasilitas fisiknya, prasarananya sudah mendukung semua ya. ENV Consulting memperkenalkan solusi optimasi pemetaan stasiun pengisian listrik berdasarkan jarak di berbagai tempat keramaian umum khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menggunakan sistem yang akan mengoptimasi jarak antara suatu daerah ke calon lokasi stasiun pengisian dengan mempertimbangkan proyeksi demand kendaraan listrik serta kapasitas dari stasiun pengisian. Kami mengidentifikasi setiap kecamatan di 5 kabupaten di DIY serta jaraknya terhadap berbagai tempat umum strategis di seluruh provinsi seperti pusat perbelanjaan, hotel dan hunian, tempat rekreasi alam, pusat komersial, perkantoran, dan berbagai tempat wisata. Berikut adalah modeling yang kami susun dengan fungsi objektif untuk meminimasi jarak antara titik strategis dan daerah. Constraint yang digunakan yaitu non-negativity constraint, open-close constraint, unmet demand constraint, dan capacity constraint. Dengan menggunakan modeling ini, kami dapat menghasilkan titik-titik lokasi yang strategis untuk SPKLU dan SBPKLU dari tahun 2023 hingga tahun 2025 di DIY. Solusi kami telah terbukti dapat menyelesaikan permasalahan infrastruktur, khususnya untuk stasiun pengisian listrik dan juga meningkatkan minat masyarakat dalam membeli kendaraan listrik. Hal ini terlihat dari survei yang kami lakukan pada 44 responden mengenai ketertarikan masyarakat pada kendaraan listrik dengan memberikan gambaran proyeksi titik SPKLU dan SPBKLU di DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam membeli mobil listrik akan meningkat seiring dengan bertambahnya proyeksi jumlah SPKLU maupun SPBKLU dari tahun ke tahun.
Selain itu, solusi ini telah terbukti dapat menjawab gap rencana proyek pembangunan SPKLU oleh pemerintah dan PLN yang saat ini belum menentukan lokasi spesifik untuk setiap stasiunnya. Selain itu, berdasar interview yang kami lakukan kepada salah satu pihak divisi aplikasi proyek dan pembangunan PLN, solusi mapping ini sudah cukup baik dan telah mempertimbangkan demand terkait dengan adanya home charging, pengecasan di apartemen, rest area, dan tempat wisata, serta perilaku dari customer.